Apa tadi wasiatnya? Sholat duha. Puasa 3 hari dalam sebulan. Terus apa tadi? Ya, sholat witir sebelum tidur. Kalau nggak pede, witirnya sebelum tidur. Kalau nggak pede, maksudnya apa? Kalau khawatir bangkong, khawatir nggak bisa bangun, witirnya sebelum tidur atau setelah isya langsung tidur. Kalau pede, ya setelah isya tidur, terus nanti jam 3, jam setengah 3, jam 2, jam setengah 4 bangun untuk sholat malam. Ini wasiatnya Rasulullah SAW. Sholat duha itu waktu, kalau Rasulullah menggambarkan waktunya kalau matahari itu setinggi tombak. Nah, sekarang para cendekiawan, para ilmuwan mengkiaskan matahari setinggi tombak itu, kalau jadwalnya sekarang kira-kira jam 5.40. Jam 5.40 jadwalnya tadi pagi itu, ingat saya jam 5.40 itu waktu duha. Sebelum waktu duha itu idealnya tidak sholat. Kenapa? Kok nggak sholat sebelum waktu duha? Kenapa? Sebelum waktu duha kok kita nggak perlu sholat, nggak boleh sholat? Ya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu. Setelah subuh, kalau nggak ada kepentingan sangat mendesak, nggak boleh sholat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Bolehnya sholat itu kalau terpaksa mau masuk masjid. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat lain nggak boleh, meskipun masuk masjid setelah subuh sebelum duha nggak boleh sholat. Atau apalagi masuk masjid, ya masuk masjid. Kalau ngubur ya insya Allah nggak ada pagi-pagi sebelum duha orang ngubur mayat itu, insya Allah nggak ada. Nah, begitu itu nggak boleh sholat setelah sholat subuh, nggak boleh sholat sampai waktu duha. Nah, kebanyakan yang saya lihat di beberapa tempat, sholat duha itu dilakukan 5 menit setelah terbit. Terbitnya umpama jam 5.15 terbit. Sholatnya itu loh jam 5.20 sholat duha. Itu saya kok kurang srek. Kenapa? Karena ulama sekarang, cendekiawan sekarang mengkiaskan setinggi satu tombak itu jam 5.40. Kok jam 5.20 sudah sholat duha? Itu eman. Ditunggu sebentar apa? Oh, lu sholat ke susu lah. Katanya hidup itu untuk ibadah. Katanya hidup itu untuk bersibuk-sibuk ria dalam mentaati Allah. Lah kok nunggu 20 menit, 15 menit aja kok enggak mau. Selak ke susu, selak masak, selak ini. Nah, kan waktu itu tadi antara jeda waktu terbit, katakanlah jam 5.15 sampai jam 5.40, kan bisa dimanfaatkan dengan yang lain, dengan aktivitas yang lain, ngaji, zikir, istighfar. Kan banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa dilakukan untuk menunggu. Kalau kita sholat subuh nggak meninggalkan tempat sampai waktu duha dan sholat duha. Apa sih ganjarannya? Setelah sholat subuh nggak meninggalkan tempat, berzikir, ngaji sampai waktu duha, dan selanjutnya diikuti sholat duha. Apa ganjarannya?
Apa ganjaran? Mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna sampai 3 kali Rasulullah memberitahukan kalau kita sholat subuh berjamaah nggak meninggalkan tempat, otomatis nggak tidur ya, nggak meninggalkan tempat, zikiran, ngaji, istighfar, macam-macam, sholawatan sampai waktu duha, bukan sampai terbit matahari ya. Kalimatnya Rasulullah itu sampai terbit matahari, terus dilanjut lah, terus itu loh, kata-kata terus itu masih mempunyai pemahaman nggak langsung setelah terbit matahari jam 5.15 langsung sholat, enggak, karena nggak boleh sholat di waktu 3 waktu itu, pas terbit matahari, pas matahari di tengah-tengah di atas sana waktu zuhur itu, dan pas matahari tenggelam, nggak boleh sholat. Nah, ditunggu. Kalau ulama sekarang itu mengkiaskan menunggunya itu 20-an menit. Setelah jam 5.15 sampai jam 5.40 itu berapa? 25 menit ya. Yaitu kiasnya umat ulama sekarang itu. Mengkiaskan Rasulullah mengatakan sholat duha itu waktunya kalau matahari setinggi tombak. Kita memegang tombak gini loh. Terus meripat kita melihat matahari. Kalau matahari sudah di atas ujungnya tombak itu, nah itulah waktu duha. Nah, ulama sekarang mengkiaskan waktu duha itu dengan jadwal-jadwal itu. Nah, untuk hari ini, ingat saya tadi, saya lihat jadwalnya jam 5.40. Apa tadi wasiatnya? Salat duha, salat